Dunia tanpa seni rupa serasa hampa. Jumpa lagi dengan saya, Jaya Adi, pelukis selebritis. Di kesempatan ini saya akan bercerita tentang seniman kondang dari Jogja. Seniman berambut perak dengan dandanan yang nyentrik. Biasanya pakai sepatu putih dengan dada terbuka dengan kalung emasnya, pakai gelang perak. Dialah seniman serba bisa, terkenal sebagai seniman lukis yang hebat sekali, juga membuat interior yang luar biasa, juga kolasenya yang hebat. Dialah Sabto Hudoyo. Sabto Hudoyo dari kecil sudah menunjukkan jiwa petualang dan jiwa seni. Sabto Hudoyo ini adalah anak keturunan seorang ningrat dari Solo. Ibunya juga masih keturunan ningrat, keturunannya Ronggo Warsito. Nah, Sabto ini anak ke-7, maka disebut Sabto, dari 21 bersaudara, tapi yang hidup 18 bersaudara. Sejak kecil suka petualangan. Karena ayahnya ningrat dan termasuk orang berada, maka tiap anaknya dikasih sepeda simplek, yang pada waktu itu sepeda simplek itu masih mahal sekali. Dan tiap anak itu dikasih kamar sendiri-sendiri, satu pembantu. Juga ada seakan-akan kolam untuk mandinya itu. Lalu dari kecil sudah suka berpetualang. Kalau ada orang mengatakan ini bagus, itu Sabto ingin melihatnya. Seperti pada waktu itu ada orang yang mengatakan bahwa Bali itu bagus sekali. Maka Sabto diam-diam tanpa pamit orang tuanya dengan temannya itu naik sepeda simpleknya. Orang tuanya kalang kabut, mana anak saya hilang. Lalu menyebar fotonya pada polisi. Ternyata Sabto itu baru istirahat di Banyuwangi, Klekaran dia itu. Lalu kedapatan itu sama polisi, kembalikan pulang. Sabto dia miso-miso karena belum sampai Bali sudah pulang. Terus ada lagi pas suatu saat itu Sabto juga suka musik. Dia tuh seakan-akan pentas gitu. Ada terakhirnya Sabto bilang, karena ada yang mengatakan bahwa Singapura itu bagus, Sabto pengen ke Singapura. Maka pas pentas itu Sabto pamit dengan teman-temannya mau ke Singapura. Nah, teman-temannya mengejek, dikira itu nggak mungkin anak kecil mau ke sana. Tapi akhirnya Sabto betul-betul pengen ke Singapura, bilang sama ayahnya, ayahnya nggak boleh, pokoknya nekat pengen, pokoknya sepedanya mau tak jual untuk uang saku ke Singapura. Akhirnya terpaksa orang tuanya membolehkan Sabto jalan kaki dari Solo ke Semarang berapa kilometer, 150 kilometer apa. Itu kalau capek ya tidur di jalan, kalau kadang-kadang mampir di tempat Pak Lurah dan sebagainya. Akhirnya pas mau menyeberang itu Sabto nggak punya paspor. Nggak boleh ya paspor, tapi Sabto dia bawa pastel. Kapten kapalnya itu gambar sama Sabto itu. Aku gambarnya bagus, tak kayak sama kaptennya. Asal saya boleh ke Singapura, tak kasihkan. Kaptennya pengen sekali memiliki itu. Akhirnya kapten kapalnya itu menyuruh seorang saudagar dari Tionghoa, tolong anak ini bawa ke Singapura, nanti sana colke wae. Akhirnya bisa naik kapal itu, kapal tongkang. Pas setelah itu hujan badai dan sebagainya, dan pada waktu itu ungsum sakit seperti koreng itu. Nah, Sabto kena, Sabto salah menaruh ranselnya karena ditaruh di belakang, ketumpuan balok-balok kayu itu. Sabto judek, dia memakai kolor, celana kolor dan kaos oblong, demen dan sebagainya. Akhirnya Sabto itu sudah nggak kuat menahan tubuhnya karena korengan dengan kakinya itu.
Sabto ambruk, anak yang anu kayak mburi wae, mau mati tadi kasihkan belakang. Sabto kelekaran di belakang itu. Setelah beberapa hari terdengarlah suara Singapura gitu. Lalu Sabto seakan mempunyai kekuatan untuk bangkit lalu melihat kerlap-kerlip lampu Singapura, tapi akhirnya dia jatuh pingsan lagi. Tahu-tahu kata Sabto seperti di film. Sabto terdaal di pinggir pantai itu kena air laut itu. Ada suara prok dari taksi itu. Ada polisi datang mau ditangkap. Ada lagi yang datang pakai taksi itu seorang Tionghoa. Jangan, ini saudara saya. Akhirnya dibawa pulang, terus openi sama Tionghoa itu. Nah, Tionghoa itu mempunyai anak gadis. Setelah sembuh, pengennya Tionghoa itu mengawinkan Sabto itu dengan anak gadisnya. Tapi Sabto masih punya cita-cita panjang, maka nggak mau. Maka Sabto lari dari situ. Diundang-undang sama yang punya rumah, nggak mau terima kasih dan sebagainya. Nah, Sabto itu di Singapura itu seperti bingung, seperti kesepian di tengah keramaian karena nggak ada yang dikenal. Wah, ngerti orang ini. Sebetulnya kalau dia menuruti nasihat orang tuanya, enak-enak di sana, hidup mewah dan sebagainya. Nah, di sini seperti kere, mau makan kemana, nggak punya apa-apa, ada kenalan, bahasanya juga nggak tahu. Maka Sabto di depan toko ada kaca, itu dia ngunak-ngunakin dirinya sendiri. Orang yang lewat tersenyum, dikatakan wong edan. Akhirnya Sabto makannya mengais di tong sampah di warung makan di belakang warung makan Singapura itu. Kadang-kadang disi-disian atau apa itu dengan anjing. Kalau kedahuluan anjing ya Sabto nggak komanan atau nggak kebagian. Akhirnya si yang punya atau pegawainya yang punya rumah makan itu tahu. Kadang-kadang Sabto terus diberi sisa makanan itu, ada potongan leher ayam dan sebagainya dikasihkan. Terus Sabto ditawari, kamu mau nggak jaga toko di sini, jaga malam di sini, nanti dapat bayaran per bulan. Sabto akhirnya mau menunggui toko itu, jaga malam di situ. Terus akhirnya suatu saat temannya yang menawari, mau nggak buang kotoran, nanti ada upahnya, kotoran manusia itu. Hampir saja temannya itu ditinju oleh Sabto, tapi akhirnya Sabto butuh uang juga, akhirnya mau. Tapi pas begitu bawa ember ada kotoran manusia itu kena air, dia memblok, Sabto mau muntah. Akhirnya Sabto suatu saat bisa ngontrak kamar kecil gitu untuk kos. Dia jadi supir taksi di sana, terus sambil ngelukis di rumah, sambil gambar itu sisa-sisa waktunya untuk gambar. Nah, suatu saat ada duta keseniannya di sana, ada yang kepala kebudayaan di sana Singapura itu naik taksinya Sabto. Lalu Sabto ngomong pengen mampir ke kosnya dulu lihat lukisan saya, tapi kan nggak tahu dengan bahasa Tarsan makanya. Lalu dilarikan ke kosnya, orang itu teriak-teriak katanya mau dirampok oleh Sabto. Tapi setelah sampai di kontrakannya Sabto ditunjukkan ini lukisan-lukisanku. Orang itu berteriak bagus sekali. Lalu Sabto diberi kesempatan untuk pameran di hotel. Lalu paginya keluarlah wajah Sabto di koran-koran. Akhirnya Sabto semakin sering pameran di Singapura, semakin dikenal terus akhirnya Sabto Utoyo ini menjadi kaya, karena kaya raya, karena dendam dengan masa lalunya. Dia beli mobil 7 sekaligus, ada satpam juga. Lalu mulai dikenal gadis-gadis di Singapura. Nah, suatu saat Sabto yang petualang ini mendengar ada pelukis Avandi dari Jogja, pelukis terkenal, pameran di India. Maka Sabto nusul ke India. Begitu ketemu putrinya Pak Avandi, Kartika Avandi, Sabto langsung jatuh cinta. Lalu nembung sama Avandi pengen memperistri. Dia tanya saja anaknya mau enggak. Akhirnya anaknya mau. Suatu saat nanti rame-ramenya di dalam negeri. Tapi dasar seniman lupa tanya alamatnya Avandi, jadi lama tidak ketemu katanya.
Nah, Sabto akhirnya kenal dengan orang-orang di sana, lalu katanya ketemu gangster atau apa, dikejar-kejar. Sabto akhirnya pindah dari kota satu kota lain, terus menyuruh temannya menjual rumahnya itu, lalu kembali ke tanah air katanya. Barulah langsungkan perkawinan dengan Kartika Avandi, yang anaknya Avandi yang juga berbakat melukis. Akhirnya setelah punya anak berapa itu, 8 atau berapa, akhirnya bercerai itu, tapi tetap baik karena masalah apa nggak tahu, nggak cocokan apa, tetap baik. Hubungan kekeluargaan dengan Avandi juga masih bagus. Dan pas kesendirian ini Sabto galau, nggak punya acara, lalu melarikan mobilnya tanpa arah, tanpa tujuan ke arah Muntilan ke sana lagi, lalu belok ke arah Borobudur pas hujan lebat dengan Mustangnya itu, mobil Mustang. Matanya yang terlatih melihat ada pemandangan bagus di pinggir jalan, langsung Sabto merem mobilnya. Ternyata ada dua gadis cantik di pinggir jalan itu yang berteduh karena hujanan mau ke terminal, belum ada bis. Lalu Sabto menawari, mau ikut ini antar. Akhirnya mau, keduanya itu terus naik. Gadis itu berambut lebat, cantik, tinggi, besar itu, namanya Mulyani. Sama Sabto di perjalanan itu ditanya cerita ngalor ngidul itu, akhirnya mau saya peristri. Akhirnya kelihatannya kok Sabto ini orang baik, akhirnya Yani tadi mengangguk mau. Akhirnya sampai di Purwokerto, Sabto mengutarakan niatnya kepada bapaknya Mulyani itu, yang seorang petani di Purwokerto. Ya terserah dong, kamu sudah besar. Akhirnya Yani mau. Malam itu juga Sabto ngedori penghulu, besok suruh kawinkan di Masjid Besar Purwokerto. Nah, Yani ini yang masih SMA di SMA 2 Purwokerto, tidak menyangka kalau suatu saat akan mendapat suami Sabto Udoyo, karena waktu itu dia sering baca di koran juga ada seniman terkenal Sabto Udoyo, tapi belum tahu, karena di perjalanan itu juga Sabto kita belum tahu pekerjaan apa, Yani juga belum tahu, cuma orangnya baik itu. Setelah diboyong ke Jogja, barulah Yani ini tahu kalau Sabto ini seorang pelukis yang punya nama. Akhirnya Sabto yang terkenal pelukis yang kreatif itu bisa menyulap barang-barang bekas menjadi barang seni berharga miliaran atau ratusan juta, seperti mesin pesawat atau pesawat terbang bobrok itu dibeli 2 juta zaman dulu, lalu dibawa pulang, mesinnya beredali, tambahin rantai sana sini, semprot, sama Sabto jual ratusan juta. Mulyani yang tadinya hidup di Purwokerto ini dibentuk oleh Sabto menjadi wanita yang sangat cantik sekali. Rambutnya lebat, sanggul, kasih gimbang yang bagus, kasih. Maka seakan-akan Sabto yang pengusaha batik juga ini sebagai modelnya itu ada pada Yani Sabto Udoyo ini. Juga sebagai model untuk dilukis, karena memang Sabto bilang, aku itu suka wanita cantik, dan wanita yang kecantikan itu ada pada Yani Sabto. Terus kreatif yang lain, Sabto itu akhirnya mengusulkan suatu makam untuk seniman di daerah Imogiri. Maka Sabto minta kepada Bupati Bantul untuk makam di daerah Imogiri. Jadi tempatnya itu dekat makam Raja-Raja Mataram ya. Maka dibuatlah makam untuk seniman, karena bagi Sabto Udoyo itu seniman itu juga seperti pahlawan juga, maka perlu penghormatan khusus juga. Terus Sabto Udoyo akhirnya membangun galeri di depan Bandara Adi Sucipto Jogja. Galeri itu besar,
bagus dan sangat artistik, karena Sabto Udoyo itu juga jagonya membuat interior, jadi sangat artistik itu. Banyak turis-turis, orang-orang besar mampir di situ. Tamu-tamu itu tiap harinya 500-an orang kurang lebih. Nah, di sana saya suka mampir dulu pada waktu saya kuliah itu, juga kadang-kadang mampir ke Galeri Sabto, melihat juga karya Sabto, membuat giwang, membuat batik dengan apa itu, gaya seperti zebra itu khas miliknya Sabto Udoyo. Orang-orang besar dari dalam negeri maupun luar negeri singgah di tempatnya Sabto Udoyo. Oke, saya tunjukkan apa yang dikasihkan Galeri Sabto Udoyo kepada saya. Ini sepeda motor unik yang dikasihkan pada saya oleh Galeri Sabto Udoyo. Ini sepeda motor pemberian dari putranya Pak Sabto dengan Bu Yani Sabto Udoyo, yaitu Mas Sika Skarlangit. Yang Mas Sika itu yang belajar sulap di Amerika itu. Ini sebagai kenang-kenangan untuk saya. Saya pasang di sini. Biasanya saya untuk pakai muter-muter desa pakai ini. Sementara ini saya taruh di sini dulu sebagai hiasan di galeri kecil saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan komen. Komennya akan saya balas.